Pernah nggak sih kalian ngerasa gaji cepet habis padahal baru aja cair? Atau bingung kemana perginya uang setiap bulan? Tenang, di video kali ini kita bakal membahas gimana cara mengatur keuangan cara sederhana namun efektif. Bahkan bukan hanya untuk orang yang sudah berkeluarga, namun juga cocok buat kamu yang lagi kuliah, kerja, atau yang baru belajar mengenai cara mengelola keuangan. Jadi simak video kali ini ya. Tujuan pada video kali ini itu ada dua, yaitu yang pertama membantu masyarakat, terutama pada ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan keluarga yang sederhana namun efektif. Yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pengelolaan keuangan terencana dan bertanggung jawab. Pada video kali ini kita bakal membahas 4 poin. Yang pertama yaitu membuat anggaran bulanan, yang kedua menyusun dana darurat dan tabungan, yang ketiga mencatat pengeluaran harian, dan yang terakhir yaitu hemat berbelanja kebutuhan. Stay tune. Oke, yang pertama mengenai pembuatan anggaran bulanan. Untuk apa sih pembuatan anggaran bulanan tersebut? Pembuatan anggaran bulanan dapat mencegah kita dari pemborosan. Dalam pembuatan anggaran bulanan juga dapat membuat kita dapat memprioritaskan sesuatu. Dan yang ketiga, dengan membuat anggaran bulanan, kita dapat memberikan rasa aman terhadap diri kita sendiri. Lantas, bagaimana sih cara mengatur pengeluaran bulanan? Yang pertama, kita dapat membuat daftar kebutuhan, seperti kebutuhan pokok, kebutuhan untuk tabungan dan dana darurat, dan juga yang ketiga itu kebutuhan untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri. Dan juga setelah kita membuat daftar kebutuhan, kita juga bisa mengalokasikan penghasilan kita sesuai kebutuhan yang kita miliki. Di sini aku akan ngambil contoh dengan prinsip 50, 30, dan 20. Apa sih prinsip 50, 30, 20 itu? Prinsip 50, 30, 20 adalah sebuah prinsip dalam mengatur keuangan, di mana 50, 30, 20 merupakan angka persenan yang akan kita alokasikan dari penghasilan kita sendiri. Di mana 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk kebutuhan tabungan dan dana darurat, dan yang 20% adalah untuk kebutuhan memenuhi keinginan diri kita sendiri. Oke, di sini aku memiliki contoh, misalnya kita memiliki penghasilan sebesar 3 juta rupiah, maka alokasi dana yang kita alokasikan untuk kebutuhan pokok adalah sebesar 50% dari 3 juta rupiah. Maka untuk kebutuhan pokok adalah 1,5 juta rupiah. Selanjutnya untuk kebutuhan tabungan dan dana darurat sebesar 30% dari 3 juta rupiah, yaitu senilai 900 ribu rupiah. Dan yang terakhir adalah untuk kebutuhan dan keinginan diri kita sendiri sebesar 20% dari 3 juta rupiah, yaitu senilai 600 ribu rupiah. Dana darurat dan tabungan. Mengapa dana darurat itu penting? Karena untuk menghadapi kebutuhan tak terduga seperti sakit, kehilangan penghasilan, perbaikan mendadak. Target dana darurat. Berapa sih dana darurat yang dibutuhkan? Tentunya itu setiap orang berbeda. Contohnya, sebelum menikah itu 3 kali pengeluaran bulanan, setelah menikah 6 kali pengeluaran bulanan, dan setelah memiliki anak 9 kali pengeluaran bulanan. Selanjutnya, tips menabung yang efektif nih. Aku punya beberapa tips. Yang pertama itu simpan dana darurat dan tabungan di rekening terpisah. Kedua, hindari tercampur dan uang kebutuhan harian. Yang ketiga, membantu mengontrol pengeluaran dan mencapai target. Ada 2 cara praktis mencatat pengeluaran bulanan, yaitu yang pertama menggunakan aplikasi dan yang kedua menggunakan buku catatan. Berikut aplikasi yang dapat digunakan, dan untuk buku catatan bisa menulis tanggal, barang, dan harga. Tips hemat belanja dan kebutuhan rumah tangga. Pada saat sebelum belanja, kita pertama-tama harus melihat list kebutuhan pada mingguan. Tentunya akan membantu kebutuhan yang tidak diperlukan serta menghindari pemborosan. Yang kedua yaitu cek persediaan di lemari dapur dan kulkas. Dengan kita mengecek terlebih dahulu, kita dapat bisa memanfaatkan kembali kebutuhan yang masih tersedia. Lalu yang terakhir yaitu kita batasi total pengeluaran harian dan mingguannya. Dengan hal tersebut tentunya bisa kita efisiensikan kembali kebutuhan yang tersedia untuk lebih efisien dan tentunya optimal. Selanjutnya pada saat berbelanja, pertama-tama kita lebih memilih pasar tradisional. Mengapa demikian? Karena pasar tradisional memungkinkan terjadinya tawar-menawar dan harganya lebih terjangkau. Kemudian yang kedua, hindari berbelanja pada saat sedang lapar. Hal tersebut tentunya akan membantu mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang tidak diperlukan. Karena secara normalnya ketika kita sedang lapar, tentunya akan memicu pengeluaran yang berlebih. Lalu yang terakhir yaitu kita batasi atau kita gunakan uang secukupnya pada saat berbelanja. Hal tersebut tentunya akan meminimalisir untuk pengeluaran yang sangat berlebihan dan bisa mengoptimalkan keuangan yang tersedia.
Jadi untuk tips hemat belanja dapur dan kebutuhan rumah tangga saat setelah belanja, yang pertama kita tuh harus menyimpan seluruh struk pembelanjaan yang kita lakukan agar kita tidak lupa apa saja yang kita telah beli. Yang kedua, kita juga harus menyimpan semua bahan makanan kita dengan baik agar semua bahan makanan tuh awet. Yang ketiga, kita juga harus menggunakan seluruh sisa-sisa bahan makanan agar tidak ada bahan makanan yang terbuang sia-sia. Jadi perencanaan keuangan itu bukan hanya soal menghitung angka saja, tetapi tentang bagaimana kita memilih hidup yang lebih tertata. Jadi dengan kita memahami prioritas dan mengelola keluaran dengan bijak, kita bisa mencapai finansial yang stabil dan juga kita bisa meraih tujuan hidup kita dengan lebih percaya diri. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video dari kami bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Bye-bye.